kasih untuk memberikan materi di sesi yang ketiga. Ini tidak ada baik. Tahun 79 saya di Buyu Mandobo, tidak ada mic, kita bicara sampai air liur meleleh-meleleh. Ya, jadi, nah lalu yang kedua, kalau Dominika bilang tadi pakar, saya tidak pakar. Saya bukan orang ahli, tapi saya suka ini novena ini. Saya suka kerahiman Allah ini. Saya sangat suka, tapi saya tidak ahli. Nah, saya sudah buang keahlian itu pada tahun 87. Memang saya belajar tinggi-tinggi, tetapi tahun 87 saya buang pakar. Karena menurut saya dari pengalaman hari-hari, realitas, tindakan yang konkret lebih tinggi daripada ide-ide. Nah, pakar-pakar itu idenya banyak, tapi dia tidak bikin banyak. Nah, dia tidak bikin banyak. Idenya banyak. Oh, bicara sampai hebat-hebat, luar biasa. Tapi tindakannya itu sedikit. Maka saya buang jauh-jauh. Kepakaran itu, ya yang kita mesti buat adalah ya tindakan konkret kita. Yang catatan pertama. Kemudian ibu bapak melihat di sini ini ada barang ini. Kenapa barang ini? Waktu itu saya dihubungi oleh Pak Tony. Dia bilang, pastor ada bahan kah supaya dicatat di apa itu? Nah, bukan di Infocus, lalu ditayangkan di 2 layar ini. Nah, jadi yang di depan kita ini. Saya bilang sama Pak Tony, saya tidak punya bahan yang tertulis untuk ditayangkan di layar. Saya lebih suka pakai papan tulis dengan kapur. Ya, kenapa? Karena saya menghargai kita punya papa mama dulu ajar orang jadi manusia dengan papan tulis, dengan kapur. Tadi ada sahabat saya dari Bintang Tanah ada di sini. Dia kasih tahu sama saya, pastor dulu ajar kami di Bintang Tanah. Mereka masih kecil-kecil, saya sudah jadi pastor tahun 79. Kita tidak pakai barang-barang ini. Kita pakai kapur, kita pakai papan tulis. Kami mulai dari kalam. Tahu kalam kan? Tahu. Ya, dengan batu tulis. Nah, karena itu saya menghargai kita punya orang tua-tua dulu. Tidak berarti bahwa ini saya tidak menghargai layar-layar ini. Modern punya hasil ini. Tidak, ini juga penting. Tapi saya mau kasih tahu bahwa orang seusia saya menjadi manusia seperti begini karena kapur, papan tulis, kalam, dan batu tulis. Sedangkan kamu orang yang muda-muda ini nanti jadi orang karena layar-layar hebat-hebat ini. Begitu. Itu maksudnya. Ya, jadi nanti saya tulis-tulis di sini. Ya karena ya dari dulu kita begitu. Dominika tadi bilang saya adalah gurunya. Ya waktu saya ajar dia di SMP Santo Mikael, dia kelas 1 SMP, waktu itu dia pakai kapur papan tulis. Nah, itu sekedar permukaan dari kita punya ini. Tema yang ditulis di sini adalah menjadi tanda kerahiman di tengah-tengah dunia yang terluka. Tanda kerahiman di tengah dunia yang terbuka. Tema ini beda tipis dengan tema yang nanti kita bicarakan pada Kongres Nasional
tahun 2025 itu. Di sini tanda kerahiman di tengah dunia yang luka. Nanti tahun depan itu budaya peduli sebagai jati diri para devosan. Artinya apa? Untuk menjadi tanda kerahiman di dunia yang menderita, kita semua harus mengembangkan budaya peduli. Orang tidak akan tahu bahwa ini Allah yang Maha Rahim kalau kami manusia tidak peduli. Kalau kami hanya fokus pada kami punya diri dan tidak fokus kepada orang lain, kami tidak bisa menjadi tanda kerahiman di tengah-tengah dunia yang terluka. Dan ibu bapak, sejauh saya mengikuti kerahiman ini, saya mengenal kerahiman ini dari tahun 83. Tahun 83. Waktu saya ada di Filipina, saya belajar di sana menjadi pakar. Sekarang saya buang jauh-jauh Tarlac. Nah, tahun 83 itu saya ada di Filipina. Dan pada zaman itu adalah zaman sangat tertekan rakyat pada waktu itu. Karena Presiden Marcos waktu itu mengeluarkan perintah mandat martial law, hukum darurat militer. Jadi betul-betul rakyat sangat tertekan. Penangkapan terjadi di mana-mana. Pastor-pastor dibunuh, suster-suster ditangkap. Orang-orang yang vokal sedikit saja ditahan. Benar-benar keadaan sangat sulit. Sampai terjadi pembunuhan senator yang terkenal, Benigno Aquino, tahun 83. Ibu bapak, para suster dan teman-teman semua, apa yang terjadi? Pada zaman yang begitu sangat sulit itu, ada sebuah televisi di sana yang namanya GM7. Setiap jam 3 dia menayangkan dengan doa orang ucapkan. Setiap jam 3 dia menayangkan, Yesus, engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Setiap jam 3, tiap hari. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus itu dia biasanya ucap keras-keras. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Setiap hari doa itu dipanjatkan. Waktu itu buku Faustina ini yang tadi ditanya oleh Bapak di mana tadi. Nah, ini belum ada ini. Ini sekarang oleh Bapak Stefan Lex, kita bersyukur bahwa dia membuat ini kepada kita. Waktu saya tahun 83 kenal doa ini, saya tidak tahu doa ini dari mana. Tetapi doa itu sangat kena karena rakyat di Filipina sangat menderita. Nah, dari situ saya mulai mengerti rupanya kerahiman Allah ini selalu punya koneksi dengan penderitaan. Selalu punya koneksi dengan kemalangan. Maka kita tidak boleh heran bahwa dalam bahasa Latin belas kasih itu disebut sebagai misericordia. Cor itu adalah hati, miseri adalah kemalangan. Jadi misericordia artinya belas kasih atau kerahiman itu adalah punya hati untuk orang-orang yang malang. Dan karena punya hati bagi orang-orang yang malang, yang kita mesti buat adalah keluar dari diri kita. Tadi saya sudah katakan, para devosan kerahiman Allah itu tidak fokus kepada diri. Kalau kita fokus pada kita punya diri, kita tidak menjadi tanda kerahiman. Tidak. Kita harus keluar dari diri kita,
berdiri di dalam situasi orang yang malang itu. Berdiri di situ. Pindah dari kita punya diri, berdiri di diri orang lain. Lalu apa yang kita buat? Kita memandang di sana, melihat apa yang terjadi di sana. Kita mendengar dari orang-orang apa yang ada di situ. Lalu bukan hanya melihat, bukan hanya mendengar, tetapi menanggapi, mengambil keputusan untuk buat sesuatu supaya orang yang malang tadi keluar dari situasi kemalangannya. Ini budaya peduli. Berdiri di situasi orang yang malang, melihat, mendengar apa yang terjadi di situ, ambil keputusan, tolong orang ini keluar dari kemalangan. Bukankah itu terjadi di dalam cerita orang Samaria yang baik hati? Bapak Ibu dengar tahu cerita itu? Itu tidak dibuat oleh pejabat-pejabat agama, tidak dibuat. Imam lewat, levita lewat, tidak bikin apa-apa kepada orang yang malang itu. Dibuat oleh devosan kerahiman orang Samaria, yaitu orang awam, orang yang berseteru dengan orang Yahudi. Dia yang melakukan perbuatan itu. Dia keluar dari dia punya diri dan dia tolong orang itu. Nah, Ibu Bapak, dari situ saya itu berpikir bahwa kerahiman Allah ini selalu punya relasinya dengan kemalangan. Nah, itulah sebabnya Ibu Bapak, kita coba mengangkat budaya ini, budaya peduli, menjadi jati diri dari para devosa. Nah, saya mulai dengan kata-kata dari belakang. Kenapa kita pilih tema ini? Kata dari belakang pertama adalah devosan. Devosan kerahiman itu apa? Apa? Kalau kita bilang kita ini adalah devosan kerahiman. Nah, devosan kerahiman itu artinya orang-orang yang melakukan satu devosi. Devosi itu dia punya kata seperti konsekrasi, consecration. Orang mempersembahkan dirinya, orang menguduskan dirinya. Ada lagi kata yang lain, dedication, dedikasi. Orang yang mempersembahkan diri. Kalau para biarawan biarawati, mereka mempersembahkan diri dengan kaul. Lalu kemudian dalam bahasa Latin itu namanya misericordia, tadi saya sudah katakan. Dalam bahasa Yunani ada kata eleison. Itu kita semua menyanyi tiap-tiap kali, Kyrie eleison. Dan tidak ada satu orang pun dari kita yang mengatakan saya tidak mau. Saya tidak mau Tuhan berbelas kasih sama saya. Tidak ada. Kita semua menyanyi Kyrie eleison. Kita semua ingin Tuhan. Kenapa? Karena kita ini menderita. Kita menderita. Jadi para devosan kerahiman itu orang-orang yang mengabdikan diri, menyatakan menjadi tanda kerahiman Allah di tengah-tengah dunia yang terluka. Nah, jadi devosan kerahiman ini merupakan orang-orang yang berdevosi kepada kerahiman Allah, berarti orang-orang yang peduli. Peduli kepada Allah dan peduli kepada semua yang Allah peduli. Ini adalah devosan kerahiman. Peduli kepada Allah dan peduli kepada semua yang Allah peduli. Nah, apa yang Allah peduli? Allah peduli itu adalah kami orang berdosa harus selamat. Makanya di dalam novena kerahiman ilahi, hari pertama yang didoakan adalah
orang berdosa seluruh dunia. Karena Allah punya kepentingan dengan orang berdosa. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, pada saat itulah penderitaan masuk dunia. Pada mulanya hanya ada Eden, hanya ada Firdaus, semua penuh dengan sukacita, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kegembiraan. Tetapi ketika Adam dan Hawa berbuat dosa, karena kesombongannya, karena egoismenya, pada saat itulah penderitaan masuk dunia. Tetapi ibu bapak, jangan kita lupa, walaupun Allah memberi kutukan kepada Adam dan Hawa dengan berbagai macam penderitaan, dan itu turun-temurun sampai kita sekarang ini, Tuhan Allah tidak melepaskan manusia untuk bergulat dengan hidupnya sendiri. Tidak. Allah yang ibu bapak percaya dan Allah yang saya percaya itu Allah yang luar biasa, bukan Allah yang sembarangan. Allah yang ketika menciptakan manusia, dia terus-menerus mengkomunikasikan dirinya, mengungkapkan dirinya ada di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah yang peduli dengan kami orang berdosa. Dosa itu membuat kami menderita. Ini penderitaan yang pertama yang kita dapat. Dan akar dari penderitaan-penderitaan yang lain itu adalah dosa itu. Jadi kalau kita peduli kepada semua yang Allah peduli pertama kita itu harus jatuh ke orang-orang berdosa. Dan kita semua adalah orang berdosa. Saya orang berdosa. Kalau saya mau cerita bahwa saya tertarik dengan kerahiman ini karena saya adalah pastor yang sangat nakal. Sangat nakal. Saya adalah imam yang tidak jalan di rel. Saya waktu ditabiskan menjadi imam, saya sudah membuat misa berulang-ulang kali dengan ayah saya, keluarga saya. Sudah berulang-ulang kali ya mereka ikut misa saya. Tetapi pada suatu ketika ayah saya katakan kepada saya, Yos, saya tidak percaya bahwa kamu sudah jadi imam. Dia sudah menyambut tubuh Tuhan dan saya beri tubuh Kristus. Tapi satu ketika dia bilang, saya tidak percaya. Saya tanya, kenapa Bapak tidak percaya? Karena kamu terlalu nakal. Jadi kenakalan itu berjalan terus. Berjalan terus sampai sekarang. Mungkin ibu bapak tidak mengerti saya punya riwayat hidup. Saya hanya 6 tahun di Papua. 1 tahun di Muyu Mandobo. Waktu sisanya di Jayapura. Saya mengajar di Seminari Tinggi Jayapura. Hanya 6 tahun di Papua. 6 tahun yang sisa saya tinggal di Filipina. Yang tadi saya cerita itu hukum darurat militer. Seterusnya dari 6 tahun di Filipina, saya sekarang tinggal di Jakarta 34 tahun. Saya tinggal di Jakarta. Saya seorang imam projo, bukan MSc. Coba ibu bapak berpikir, bisakah satu imam projo berbuat seperti saya? Pastor Aziz jangan bikin nanti dapat suspensi dari Pak Sumandani. Nah, jadi bisa. Seorang imam projo itu terikat dengan keuskupannya. Dia terikat dengan keuskupannya. Hanya saya sedikit berbeda, saya juga tidak tahu. Nah, tetapi itulah yang membuat saya berpikir bagaimana Allah itu peduli. Ibu bapak itu tidak sembarangan itu kejadian seperti begitu. Saya selalu merasa saya ada di tengah-tengah gelombang. Gelombang itu luar biasa. Tetapi saya bertahan. Karena menurut saya ya dia menghendaki begitu. Harus gelombang. Nah, gelombang itu baru mereda sedikit
ketika saya sudah umur 60. Sekarang saya 71. Sekarang umur 71. Di sini ada yang 70? Ada yang 70 kan? Tidak ada ya? Saya yang paling tua ya. Saya umur 71. Nanti tanggal 19 Desember, hari Kamis ini, saya umur imamat 46 tahun. Jadi saya menjadi imam usia 25 tahun. Itu karena saya masih bekerja di Irian Bakti. Irian Bakti, Bapak Ibu tahu Irian Bakti? Tahu, saya dulu pegawai di situ 2 tahun. Setelah saya tamat SMA John 23 ini, saya hanya sekolah 3 bulan saja. Ya, di SMA John ini 3 bulan. Lalu ujian saya lulus dan saya kerja di Irian Bakti. Nah, setelah itu baru saya masuk. Jadi saya merasa ini tuntunan dari Allah yang Maha Rahim ini. Karena kalau tidak ada tuntunan itu, saya pikir tenggelam. Pasti tenggelam. Nah, Bapak Saudara-saudara, saya lanjut. Devosan kerahiman adalah orang yang peduli kepada Allah dan peduli kepada semua yang Allah peduli. Jadi kita bisa bikin daftar panjang. Tuhan Allah itu dia peduli apa saja. Dia pasti peduli semua yang baik-baik. Dia peduli semua yang berhubungan dengan kebaikan. Karena dia adalah Allah yang maha baik. Dan dia hanya mengendaki yang baik kepada kita. Nah, yang kedua, jati diri. Jati diri devosan. Jati diri itu adalah identitas, watak, karakter. Nah, Ibu Bapak, untuk menjadi karakter, watak, identitas, itu butuh jalan yang panjang sekali. Kalau kita bilang budaya peduli adalah identitas atau jati diri atau watak atau karakter para devosan kerahiman, itu melalui satu jalan yang panjang sekali. Nah, jalan panjang itu bagaimana? Identitas itu mulai dari hati. Hati adalah perbendaharaan dari belas kasih. Ibu Bapak tahu kata-kata dari Tuhan Yesus. Berulang-ulang kali dia melihat orang susah, dia melihat orang malang, dia katakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Apa artinya itu? Yesus tergerak oleh belas kasihan. Tergerak hati itu artinya dia tumpah, dia punya isi perut, semuanya dia kasih keluar untuk orang yang susah itu. Itu artinya tergerak oleh belas kasih. Isi perut dari Tuhan, segala-galanya dia tumpahkan untuk orang yang malang itu. Tergerak hatinya. Dalam tarekat misionaris Hati Kudus Yesus, saya berhutang budi kepada mereka karena saya diajar oleh para misionaris itu. Maka jadi seperti begini. Walaupun saya pilih jalan lain, tetapi saya berhutang besar, berhutang budi kepada para misionaris Hati Kudus. Apa yang terjadi dengan Hati Kudus itu? Ketika Yesus yang Maha Kudus menampakkan diri kepada Margareta Maria Alacoque, apa yang dia buat? Hatinya itu dikeluarkan. Maria, lihat ini. Margareta, lihat ini hatiku yang ditembus oleh tombak. Hati itu dikeluarkan. Itulah Yesus. Dan jangan kita lupa, Ibu Bapak Saudara-saudari, kejadian di Bukit Kalvari, di Golgota. Tuhan Yesus punya hati ditikam dengan tombak. Itu pada waktu apa? Dia masih hidup atau dia sudah mati?
salah semua. Ketika dia sudah mati, maka Injil Yohanes bilang kakinya tidak jadi dipatahkan karena dia sudah mati. Sudah mati. Jadi coba lihat, Tuhan Yesus kasih semuanya untuk kita. Sudah mati, masih lagi ditikam lambungnya, masih lagi ditikam tombaknya. Waduh, itu tidak tahu cinta kasih seperti apa itu. Tidak ada bahasa manusia yang dapat melukiskan kasih Tuhan itu kepada kita. Benar-benar luar biasa. Maka hati itu amat penting. Seorang devosan kerahiman harus punya hati yang tergerak oleh belas kasihan. Mulai dari hati. Bukan dari mulut. Dari hati. Hanya hati seperti Yesus itu. Muntahkan isi perut. Muntahkan hati. Itu baru devosan yang sejati. Karena peduli kepada orang lain. Ini pertama. Yang kedua adalah kata-kata. Tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Ibu Ika dan Bapak Tony. Kata-kata. Santa Faustina bilang, dengan kata-kata kita mewartakan kerahiman. Kita menyatakan kerahiman Allah. Dengan doa. Doa itu bisa diam, tapi doa juga dengan kata-kata. Dari hati keluar kata-kata. Dari kata-kata keluar tingkah laku. Dari tingkah laku keluar kebiasaan. Dan baru dari kebiasaan terciptalah karakter. Identitas. Dan itu mulai dari hati. Kalau kita bilang kita adalah devosan kerahiman ilahi, artinya kami peduli kepada Allah dan peduli kepada semua yang Allah peduli. Itu kami mulai dari hati. Dan seorang ahli meditasi dari Zen, bukan orang Katolik, dia orang Buddha Zen. Dia bilang begini, jagalah hatimu. Sebab dari hatimu akan keluar kata-kata. Jagalah kata-katamu. Sebab dari kata-kata akan keluar kelakuan. Jagalah kelakuanmu. Sebab dari kelakuan akan keluar kebiasaan-kebiasaan. Dan jagalah kebiasaan-kebiasaanmu. Sebab dari kebiasaan akan terbentuk karakter. Akan terbentuk watak. Akan terbentuk identitas. Jadi, kalau kita mulai dari kecil, kita tidak terbiasa dididik oleh orang tua kita, supaya kita punya hati peduli kepada orang lain, jangan harap kita jadi besar, kita bisa punya budaya peduli. Tidak. Harus mulai dari hati. Hati, kata, kelakuan, kebiasaan, dan karakter. Itu jalan panjang. Jadi kalau orang sudah punya karakter kerahiman, goyang dia bagaimanapun, hatinya tetap tergerak kalau lihat orang susah. Tanggal 11 Desember, saya sudah tidak tahu. Tapi ada seorang kudus yang namanya Santo Martinus. Kita baru rayakan peringatannya. Cerita tentang Martinus itu adalah dia jalan, tadi sudah ada satu cerita mirip-mirip dari Pak Tony tadi. Tapi Martinus itu jalan dalam keadaan dingin dan dia melihat seorang miskin sedang duduk kedinginan. Dia tidak punya apa-apa. Tapi ini contoh di hati. Hati itu ada gerak belas kasih itu. Apa yang Martinus buat? Dia belah dia punya mantel karena dia tentara. Dia belah dia punya mantel dan dia tutup orang miskin itu dengan mantel yang dia bagi dua itu. Pada suatu malam orang yang
pakai mantel itu datang kepada Martinus dan dia kasih tahu, saya adalah Yesus yang engkau sudah bikin itu. Kasih mantel sama saya. Ini cerita dan fakta terjadi seperti begitu. Karena apa? Orang tergerak hati oleh belas kasih. Ikut Yesus. Ibu bapak, kalau kita lihat dengan sangat teliti, coba kita lihat paroki katedral Merauke atau satu keuskupan. Dia keluarkan dana 1 tahun itu berapa miliar atau triliun barangkali untuk kerasulan kemana-mana. Para imam pergi di paroki-paroki merayakan misa, pengakuan dosa dan segala macam. Itu kalau kita bayangkan itu dana besar sekali. Tetapi tujuannya hanya satu. Supaya mengenal Yesus. Hanya itu. Jadi orang Katolik itu hanya satu, kenal Yesus. Tidak kenal yang lain-lain. Hanya kenal Yesus. Setelah kenal Yesus, bersahabat dengan dia, jadi akrab dengan dia, dan setelah menjadi akrab dengan dia, ikut dia punya teladan. Bikin apa yang Yesus bikin. Hanya itu. Kenal Yesus, bersahabat akrab dengan dia, dan melakukan apa yang dia buat. Meneladani dia. Padahal kita kasih keluar dana begitu besar hanya untuk itu. Ternyata mengapa dana besar dan tujuannya hanya itu, kenal Yesus, bersahabat dengan dia, dan meneladani dia. Karena rupanya itu sangat sulit untuk mengenal Yesus. Apa ibu bapak yang dulu di sini sudah kenal Yesus kah? Atau Yesus seperti apa yang kamu kenal dan yang saya kenal? Tidak tahu. Ada cerita seorang perempuan ada di Padang, dia pakai blue jeans, dia sedang menikmati Padang yang begitu indah. Tiba-tiba dia gigit jari. Kenapa? Dia lihat satu laki-laki muda, berjenggot, rambut panjang. Dia datang, mendekat. Ibunya terkejut, ternyata laki-laki ini, yang ganteng ini, yang berewok ini adalah Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia gigit? Gigit dia punya ibu jari, gigit lah. Dia punya ibu jari. Kenapa? Karena dia heran. Kenapa dia heran? Karena Yesus pakai blue jeans. Yesus pakai blue jeans. Lalu Yesus bilang apa sama dia? Dulu saya datang pakai jubah, karena orang-orang dulu pakai jubah. Sekarang saya datang pakai blue jeans, karena orang sekarang suka pakai blue jeans. Nah, ibu itu kebetulan dia pakai blue jeans, jadi Tuhan Yesus bilang seperti kau itu pakai blue jeans. Nah, ibu apa? Ini cerita kesana kemarin, tapi untuk membuat kita mengerti, mulai dari hati sampai kepada kelakuan. Karena Yesus ini dia luar biasa. Dia bisa ada di mana saja. Tadi saya sudah cerita itu, lewat orang miskin, lewat orang yang di penjara. Kemarin kita pergi ke penjara, aduh, istimewa sekali misa di penjara kemarin, luar biasa. Orang-orang di sana sampai menangis, mereka bisa merasakan walaupun kami dalam tahanan, kami merasa hari ini Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kami. Luar biasa itu. Ada Ibu Ika, ada Mama Legio, ada tim kerahiman, tim kerja kerasulan novena. Luar biasa. Orang-orang ini dengan kita kunjungi, dan mereka merasa inilah tanda kerahiman di tengah jeruji besi, di tengah rantai, di tengah penjara. Kami datang, kunjungan kami menjadi tanda kerahiman. Mulai dari hati. Ya, jadi jati diri itu panjang sekali. Jadi kita mesti betul membentuk kita punya identitas itu mulai dari hati yang peduli, keluar kata-kata yang peduli, keluar kelakuan yang peduli, keluar kebiasaan yang peduli, dan akhirnya karakter yang peduli.
Di Jakarta ada satu komunitas namanya Santo Egidius. Di sini belum ada. Santo Egidius. Nanti untuk jawab Bapak mana tadi punya pertanyaan, apakah orang Islam boleh datang ke tidak di dalam kerahiman. Santo Egidius itu, dia setiap hari Minggu, dia memberi makan kepada orang-orang pinggiran. Dan orang-orang pinggiran itu, ibu bapak, tidak ada yang Katolik, tidak ada. Semua orang-orang Muslim. Mungkin ada Protestan juga, kita tidak tahu. Tetapi mereka semua datang tiap hari Minggu. Mereka makan gratis, tidak bayar, duduk makan dan dilayani oleh macam-macam kelompok kategori yang di Keuskupan Agung Jakarta. Turun tangan bantu komunitas Santo Egidio memberi makan kepada orang-orang yang bukan Katolik. Kebiasaan ini terus berlanjut dan sudah ada rencana nanti mereka makan Natal bersama. Bukan hanya orang Katolik, semua orang pinggiran, yang lemah, yang kecil, yang miskin, semua diundang untuk makan siang Natal bersama-sama. Ini dibuat oleh Santo Egidius. Jadi kalau pertanyaan tadi, apakah orang Islam budaya peduli itu untuk semua orang? Allah peduli untuk semua orang. Dalam kitab suci dikatakan, dia menciptakan matahari tidak hanya untuk orang Katolik, tapi untuk semua orang. Tidak hanya untuk orang baik, tapi juga untuk orang jahat. Allah itu peduli kepada semua orang. Jadi kalau kita membangun budaya peduli, jangan terbatas hanya kepada kelompok kita saja. Kita harus terbuka kepada siapa saja. Karena kemalangan ini dia tidak batas pada umur. Dia tidak batas kepada kesehatan. Tidak. Orang malang ini di mana saja dia ada. Bahkan Tuhan Yesus berkata, orang miskin selalu ada beserta kamu. Nah, itu ya. Jadi sudah devosan, jati diri. Sekarang budaya peduli. Budaya peduli itu dia punya kata-kata tadi saya sudah singgung sedikit. Pertama itu dari bahasa Inggris itu namanya mercy atau compassion. Mercy itu ya belas kasih, sedangkan compassion itu adalah bela rasa, empati, simpati, berbela rasa, peduli. Nah, itu kata pertama. Kata kedua dari peduli adalah dalam bahasa Yunani tadi eleison. Eleos itu artinya minyak yang dituangkan kepada kita. Jadi kalau kita menyanyi Kyrie eleison, kita itu minta Tuhan tuangkanlah kerahimanmu kepadaku. Tuhan berpihaklah kepada aku orang yang berdosa ini. Itu yang kita minta. Dan ibu bapak kita mesti tahu tadi Tony sudah bicara dengan panjang lebar. Ada dua pintu pada waktu kita mati. Pintu yang satu adalah pintu keadilan. Dan pintu yang satu adalah pintu kerahiman. Dan Tuhan Yesus bilang kepada Santa Faustina, kalau kau tidak ikut, tidak mau masuk dari pintu kerahiman, engkau akan masuk lewat pintu keadilan. Dihakimi di sana. Dan di situ di pintu keadilan itu hanya ada dua grup. Tadi Tony sudah bilang juga, grup kambing dan grup domba. Tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kau kambing ya di sebelah kiri, kau domba ya di sebelah kanan. Nah, maka kita itu mesti betul-betul melakukan kerahiman Allah, mewartakan kerahiman Allah itu sebagai budaya peduli pada zaman sekarang ini. Pada zaman sekarang ini. Dan kalau kita mempersiapkan orang untuk persiapan kedatangan Yesus yang kedua, seperti dinyatakan di dalam visi dari kerahiman ilahi, itu artinya kita mempersiapkan orang supaya jangan lewat pintu keadilan itu. Karena uskup dari Amerika yang terkenal, seorang Jesuit,
Fulton Sheen, dia mengatakan bahwa pada waktu hidup kita bisa menolong diri kita, tetapi pada waktu mati sudah tidak bisa apa-apa, tidak bisa apa-apa lagi. Kita hanya menghadapi palu, kau hitam kiri, kau putih kanan, hanya itu. Nah, jadi kita tolong orang supaya jangan masuk pintu itu, jangan masuk pintu itu. Kalau bisa juga jangan masuk pintu yang satu lagi yang di tengah-tengah. Itu api pencucian, toh? Ya. Itu kenapa tidak boleh masuk di situ juga? Karena di situ sengsara. Sengsara. Kita merindukan Tuhan tetapi tidak datang-datang. Kerinduan kita tidak terbayar. Orang mengatakan bahwa sangat menyakitkan di api penyucian itu karena orang-orang baik semua, tetapi kerinduannya untuk memandang Allah itu tidak datang-datang. Nah, sekarang saya katakan bagaimana kita punya pertolongan orang. Orang datang mengaku dosa. Pastor, saya ada curi ayam. Ini saya kasih tahu supaya kita tolong orang jangan masuk di api penyucian ini. Pastor bilang, berdasarkan kuasa yang diberikan Tuhan kepadaku, aku melepaskan engkau dari dosa-dosamu. Dosa diampuni. Tetapi ayam dia tidak kasih kembali. Nah, ini yang bikin dia masuk di api penyucian. Ya, betul. Bukan sakarang. Betul, dosa diampuni, tapi kau belum bayar hutang. Kau belum kembalikan ayam. Nah, ini. Jadi kita kasih tolong orang supaya selain mendapat pengampunan, berdamai dengan orang yang engkau musuhin. Kalau kau tidak berdamai, ya silakan masuk api penyucian. Ini caranya kita menolong orang. Tadi yang Tony bilang, apa itu? Tujuh karya kerahiman rohani itu. Nah, itu salah satu. Budaya peduli itu tolong orang supaya sebanyak mungkin masuk ke surga, masuk ke pintu kasih tanpa luka. Itu pintu kasih tanpa luka itu adalah surga. Api penyucian itu pintu luka yang bisa sembuh. Luka walaupun bisa sembuh, kalau bisa jangan luka lah ya toh. Nah, pintu yang terakhir neraka itu adalah luka yang tidak bisa sembuh. Luka tanpa kasih. Neraka itu luka tanpa kasih. Tutup mata di situ, jangan lihat dia. Kalau bisa luka yang bisa sembuh juga jangan. Kalau bisa kita masuk kepada pintu kasih tanpa luka. Maka kita mesti tolong orang mulai dari sekarang ini. Nah, ibu bapak saudara-saudari, karena kita selesai jam 1:30 ada makan siang kah? Tidak. Oh, belum makan siang. Oke, Lagi 35 menit. 35 menit. Oke, ya saya terus ya. Nah, jadi devosan sudah, jati diri sudah, budaya peduli, nah, sudah sampai di situ. Jadi kita harus benar-benar berdiri di dalam orang punya situasi. Nah, sekarang kenapa itu harus menjadi kebudayaan? Harus menjadi kebudayaan. Sebab kalau kita punya identitas sebagai devosan kerahiman ilahi, identitas kita itu adalah budaya peduli, itu harus menjadi kebudayaan karena 4 alasan. Pertama, karena identitas kita itu harus kita pelajari. Harus dipelajari. Berarti kita mesti mengenal Yesus. Cara hidup Yesus yang punya hati tergerak tadi yang saya bilang. Dia kasih keluar ususnya. Tali perutnya dia kasih keluar. Hatinya itu dia bongkar. Dadanya dia kasih pijak. Di depan Margareta Maria Alacoque. Kita mesti mempelajari ini. Mempelajari Yesus. Yang kedua, setelah kita mempelajari Yesus yang punya identitas adalah peduli,
Tuhan Yesus punya hidup itu hanya peduli kepada orang. Kalau kita baca Injil, baca perjanjian lama, perjanjian baru, itu semua adalah refrain, nyanyian yang tak pernah berhenti. Allah adalah kasih. Kristus adalah gambar kelihatan dari Allah yang penuh kasih. Kristus adalah penebus yang peduli. Bapa adalah pencipta yang peduli. Roh Kudus hadir di tengah dunia untuk membawa kepedulian, kasih yang peduli. Jadi itu refrainnya itu berulang-ulang terus. Jadi kita harus pertama mempelajari Yesus. Belajar mengenal Yesus. Yang kedua, setelah kita mempelajari identitas kita, maka kita mesti membicarakan identitas kita itu. Bicara kepada orang lain bahwa kami ini punya identitas begini. Supaya apa? Apa yang menjadi identitas kita itu tadi saya bilang lagi, kita batinkan di dalam hati. Supaya itu menjadi benar-benar dari hati kita. Bukan dari untuk dipuji atau apa, tidak. Dia harus dari hati kita. Yang ketiga, setelah identitas kita itu kita pelajari, kita bicarakan. Semakin kita bicarakan, semakin dia tertanam di dalam hati. Dan yang ketiga, identitas kita itu harus dikomunikasikan, diungkapkan, baik dengan kata-kata pun perbuatan-perbuatan nyata. Saya sudah kasih contoh perbuatan nyata tadi dari Santo Egidius, ke komunitas Santo Egidius di Jakarta itu. Dan yang terakhir, kita juga harus mendoakan identitas kita itu, supaya identitas kita itu diberkati, dikuduskan oleh Allah, supaya terus menggelora di dalam diri kita budaya peduli. Kita harus terus-menerus berpikir tentang orang lain, jangan fokus kepada diri. Itu namanya transendensi diri. Kita membuat diri kita lebih tinggi daripada kita sendiri. Artinya stop fokus pada diri, kita harus fokus kepada orang lain. Orang lain ini sangat penting, Ibu Bapak, sangat penting. Sangat penting. Kenapa orang lain itu penting? Karena orang lain itulah saya jadi manusia. Yang Kita berdoa terus. Oke, silakan. Mari kita bersatu dalam. Lupa itu buka kitab suci ya, dan itu buku harian Santa Faustina itu. Jadi Santa Faustina ini muncul tahun 1905 sampai 38. Sebelum itu kerahiman Allah itu sudah ada di dalam Trinitas. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus saling mengasihi. Ketika cinta kasihnya tertumpah keluar, inilah namanya kerahiman. Karena Allah peduli dengan kita manusia. Itu nanti panjang lebar, tidak cukup 1,5 jam. Kita mesti bicara itu 1 hari, ya, tertarik penuh. Bagaimana Allah peduli kepada kita itu. Dan itu diminta oleh kongregasi suster-suster belas kasih, di mana Santa Faustina tinggal di sana, hidup di sana, bahwa mereka harus mempelajari apa yang Allah buat pada saat penciptaan, apa yang Allah derita untuk kita manusia, itu harus kita pelajari itu. Apa yang Allah tinggalkan bagi kita sebagai warisannya, dan apa yang Allah persiapkan untuk masa depan kita. Maka menurut hemat saya, ini adalah misteri yang luar biasa sekali. Ketika kami belum hidup, Tuhan Allah sudah sediakan rumah dengan penciptaan langit dan bumi. Ingat, manusia diciptakan pada hari yang ke-6. Sebelum dia menciptakan manusia, dia menciptakan fasilitas dulu supaya orang bisa hidup. Apa fasilitas itu? 1, waktu. Gitu. Ada siang dan malam. Kalau tidak ada siang malam, kau kerja terus sampai mati, ya kan? Iya. Tidak ada tanda bahwa saya mesti tidur. Nah, maka Tuhan sediakan waktu. Manusia perlu waktu. Yang kedua, manusia perlu tempat. Kalau tidak ada tempat, bagaimana kita bikin prakong nasi?
Gimana kita terbang-terbang? Harus ada tempat. Kalau tidak ada tempat, bagaimana Merauke bisa menjadi lumbung padi? Harus ada tanah untuk kita tanam padi, toh. Tuhan kasih tempat, makanya dia pisahkan laut sendiri, daratan sendiri. Ya, lalu yang ketiga, harus ada makanan supaya kita hidup. Jadi itu hari pertama, kedua, ketiga. Makanan itu apa? Tumbuh-tumbuhan, biji-bijian, itu perlu untuk hidup. Baru supaya orang tidak boleh berkelahi, maka Tuhan menciptakan hari keempat penguasa. Penguasa malam dan siang. Itu supaya matahari tidak bilang, aduh saya sudah capek jadi siang, jadi saya mau terbit di malam hari. Atau bulan bilang saya sudah capek jadi saya mau terbit di siang hari. Tidak. Ada penguasa. Penguasa siang itu matahari. Penguasa malam itu bulan dan bintang. Penguasa yang kedua adalah di udara itu burung-burung. Penguasa laut itu ikan-ikan. Nah, penguasa yang terakhir adalah binatang-binatang di padang dan manusia. Citra Allah ini adalah penguasa yang luar biasa. Tuhan beri kita kemampuan yang luar biasa. Nah, ibu bapak, saudara-saudari, itu sangat agung ini karya Tuhan ini. Ya, itu betul. Dan maka kita mesti pelajari itu. Jadi ingat baik-baik kenapa identitas kita itu amat penting. Budaya peduli itu harus dipelajari, harus dibicarakan terus-menerus, harus dikomunikasikan, diungkapkan dengan kata dan tindakan, dan harus didoakan. Minta Tuhan memberkati. Makanya harus ada budaya. Dalam kebudayaan itu kita punya pertama unsur kebudayaan pertama itu adalah bahasa. Bahasa kita adalah bahasa kerahiman. Yohanes 23. Dia ketika bicara tentang kerahiman sebagai obat. Obat untuk menyembuhkan luka-luka dunia. Paus Yohanes 23. Paus yang menggantikannya adalah Yohanes Paus kedua. Dia menerbitkan ensiklik yang terkenal, Kaya akan Kerahiman. Dives in Misericordia. Rich in Mercy. Kaya akan Kerahiman. Paus Benedictus 16, dia menerbitkan ensiklik Deus Caritas Est, Allah adalah kasih. Dan Paus Fransiskus menerbitkan tadi Bula tahun 2016, Misericordiae Vultus, wajah kerahiman. Jadi kita bisa kenal kerahiman Allah itu tidak hanya dari catatan harian Santa Faustina, tapi kita urut ke belakang, mulai dari kitab suci Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, sampai dengan Yesus Kristus, dan sampai dengan sekarang ini, gereja selalu bicara tentang kerahiman. Ingat baik-baik, gereja adalah dispenser. Dispenser itu artinya alat untuk menampung air, kemudian dia membagi air itu menurut suhu yang kita inginkan. Kalau saya mau panas ya, saya taruh di panas. Kalau saya mau dingin ya, saya taruh di dingin. Nah, gereja adalah dispenser kerahiman. Dia menampung kerahiman Allah dan dia membagi. Makanya gereja itu sangat kaya. Dan ibu bapak, saudara-saudari, jangan pernah menyesal menjadi Katolik. Harus menyesal ketika engkau kawin atau engkau tidak tahu apalah, lalu kau pindah agama. Ini harus menyesal. Menyesal seumur hidup. Menyesal seumur hidup. Karena gereja begitu kaya. Kaya dengan kasih Allah. Kaya dengan kerahiman. Dan orang devosan kerahiman adalah bagian dari gereja. Jadi kita harus menampung kerahiman Allah itu. Mengalaminya melalui 3 cara tadi. Doa kerahiman. Minta kerahiman dari Allah. Berbuat rahim kepada sesama kita. Dan percaya kepada Yesus. Yesus engkau andalanku. Nah itu dari situ kita mendapatkan kerahiman. Setelah kita punya, kita bagi kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, orang devosan kerahiman harus belajar untuk mewartakan kerahiman ini. Harus mewartakan kerahiman ini kepada orang-orang lain. Karena kita mau menyebarluaskan ini kemana-mana. Santa Faustina bilang,
Dan kita selalu berdoa itu, Misericordias Domini in eternum cantabo, kerahiman ilahi akan kunyanyi. Dan ini adalah salah satu unsur dari spiritualitas Santa Faustina. Saya tidak terangkan di sini. Itu nanti bagian dari Pastor Alo barangkali. Saya harap Pastor Alo akan membawanya. Itu cinta kepada Ekaristi. Kenapa? Karena di dalam Ekaristi Kudus, disitulah hadir kerahiman itu. Peristiwa di Golgota, ketika lambung Yesus ditikam dengan tombak, keluar darah dan air, terjadi pada saat konsekrasi. Ketika imam mengatakan, ambil dan makan, inilah tubuhku, ambil dan minum, inilah darahku. Tuhan Yesus kasih seluruh hidupnya untuk ibu bapa dan saya. Dan itu terjadi di Misa Kudus. Yang keempat, rekonsiliasi. Tribunal of Mercy, pengadilan yang penuh dengan kerahiman. Banyak orang sekarang takut mengaku dosa atau malas mengaku dosa. Tetapi di situ kita mengalami kerahiman Allah. Tuhan Yesus bilang kepada Faustina, jangan kau lihat siapa pastornya. Jangan lihat. Itu dia hanya menjadi alat saya saja. Tetapi sayalah yang ada di dalam itu yang mengampuni engkau. Ibu bapak, jangan kita lupa ya. Tadi kemalangan, misericordia itu berdiri di orang punya kemalangan. Itu kemalangan ada dua. Kemalangan jasmani, orang lapar, orang miskin, orang telanjang, itu di Injil Matius bab 25 toh. Nah, lalu orang Samaria, Lukas 10 toh. Itu kemalangan fisik. Ada lagi kemalangan rohani. Itu adalah dosa. Itu ada di anak yang hilang. Perumpamaan anak yang hilang. Perumpamaan domba yang hilang. Ini adalah perbuatan-perbuatan dosa yang harus ditolong secara rohani. Nah, jadi kita harus tadi jadi dispenser, proklamasi, mewartakan kerahiman ilahi, hadir di dalam Ekaristi. Yang ketiga, kita menolong orang supaya datang ke sakramen pengakuan dosa untuk mendapatkan sukacita besar. Allah bukan mengadili kita di sana, tetapi Dia mencurahkan pengampunannya kepada kita. Karena Dia adalah orang pertama yang mengalami belas kasih dari putranya. Ini harus menjadi budaya kita. Nah, saya pikir saya punya keterangan mengapa kita pilih tema ini. Cukup sampai di sini. Yang penting kita tahu kepedulian kita itu adalah dengan orang-orang yang malang. Kerahiman Allah itu Dia menyangkut orang yang malang.